Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Kasih Bimas Islam, teman-teman penyuluh baik fungsional maupun honorer yang dirahmati Allah, hari ini kita mencoba belajar bersama-sama untuk mendiskusikan tentang kepenyuluhan dengan model IT. Langsung nanti akan dibimbing oleh praktisi kita, praktisi tentang IT. Beliau juga praktisi dan juga sebagai seorang penyuluh agama. Oleh karena itu, kegiatan nanti kita berharap nanti bisa berkelanjutan dengan tema topik yang lebih beragam lagi. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan bacaan basmalah untuk kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kasih Bimas Islam untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan untuk kegiatan teman-teman penyuluh agama Islam. Kepada Bapak Kasih, monggo diaturkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pok Jaluh Kementerian Agama Kota Kediri, Bapak Ibu penyuluh fungsional, Bapak Ibu penyuluh P3K Kota Kediri. Nanti ini aku bersyukur sama-sama untuk yang pertama kalinya melakukan kegiatan secara virtual ngopi ngobrol penyuluh agama Islam. Nggak tahu ini aslinya kepanjangannya dari itu atau nanti yang menjelaskan kelompok jalurnya, tetapi pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang akan memberikan kemudahan kita di dalam memberikan pelayanan kepada umat dengan semaksimal mungkin. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, dahulu yang namanya kebutuhan dasar itu cuma dua. Apa yang disebut dengan kebutuhan sandang, dan yang kedua adalah kebutuhan pangan. Jadi, manakala hal itu sudah bisa kita cukupi, kita penuhi, maka hakikatnya kita sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, sandang dan pangan. Pokoknya iso ambenan, iso mangan setiap hari, itu hakikatnya sudah termenuhi kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan itu berkembang sesuai dengan kondisi zamannya. Tidak cukup sandang dan pangan saja, ditambah lagi dengan kebutuhan dasar yang ketiga, papan. Jadi untuk iso klamben, iso pangan, ada tempat untuk berteduh, mbok kuwi kontrakan, mbok kuwi dadi sitok karo maratuwane atau rumahnya sendiri, maka manakala hal itu sudah dapat dicukupi, itu berarti pada hakikatnya kebutuhan dasar manusia sudah bisa tercukupi. Masa terus berkembang, tuntutan terus berkembang, maka ternyata kebutuhan dasar itu tidak hanya tiga saja, tidak sandang, pangan, papan. Ada tambahan satu lagi yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang di abad sekarang ini. Apa itu? Kebutuhan informasi. Jadi kebutuhan informasi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Maka tidak heran manakala kita kehilangan informasi, pada dasarnya kita kehilangan kebutuhan dasar umat manusia. Inilah kepentingnya kita bersama-sama melakukan kegiatan ini untuk memberikan fasilitas kepada umat agar kebutuhan dasar tentang informasi ini mampu
tersampaikan kepada seluruh jamaah. Di Lombok, kondisi pandemi yang sekarang ini, di mana pada saat kondisi normal, kita bisa bermuajawah, bisa bermujalasah secara langsung, tetapi dalam kondisi pandemi ini ada hal-hal yang secara SOP, standar operasional pelaksanaan pelayanannya, harus kita penuhi, karena memang itu menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan. Itulah pentingnya kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada customer kalau itu di dalam bisnis, tetapi kalau sebagai kita sebagai umat Islam, sebagai jamaah kepada masyarakat, jamaah kita kepada masyarakat, ini harus mampu menguasai itu. Dan sudah saatnya penyuluh agama baik fungsional maupun Islam menguasai teknik itu. Bagaimana dengan informasi teknologi yang sekarang ini sangat berkembang, mampu dijadikan alat, mampu dijadikan sarana para penyuluh agama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat ini terbutuhi kebutuhan pokoknya. Kasuistik yang terjadi, tatkala terjadi sebuah kebijakan wali kota untuk menghentikan sementara pelaksanaan pernikahan, maka tentu bagi masyarakat yang mampu mengaksesnya secara langsung melalui media sosial, tidak ada keresahan. Tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses secara langsung media sosial, maka tentu ini menjadi permasalahan tersendiri. Nah, itulah saya pikir pentingnya kegiatan tentang kemampuan kita menguasai teknik berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang harus dimiliki oleh para penyuluh, baik fungsional maupun penyuluh non-fungsional, yang memang kebutuhan dasar manusia sudah berkembang, sehingga informasi termasuk di dalamnya. Dan kalau kita ambil contoh dalam tema ini, potensi sosial media sebagai alternatif sarana dakwah di era pandemi COVID, tentu ini potensinya sangat besar. Tentu potensinya sangat, kita sudah dapat mengambil kesimpulan, tentu ini salah satu cara, solusi yang harus kita ambil agar inti informasi ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh jamaah. Dan terima kasih kami sampaikan kepada salah satu penyuluh kita non-fungsional, Pak Nukti Futukal Arifin, yang telah bersedia narasumber. Tentu bukan hanya swadana, tetapi lillahi ta'ala. Saya yakin Allah punya cara sendiri untuk mengganti apa yang sudah disampaikan, dan saya yakin ini nanti yang akan menjadikan amal jariah Pak Nukti Futukal Arifin, ilmu yang bermanfaat, bagian dari 3 pokok amal jariah yang kelak nanti akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Terima kasih kepada Pok Jaluh yang telah kreatif membuat acara ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf dari saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Kasih yang sudah memberikan pengarahan kepada kita semuanya. Untuk berikutnya, kita akan berdiskusi tentang media sosial yang terkait dengan tugas kita sebagai penyuluh agama. Hari ini sudah ada tengah-tengah kita yang jauh di ujung timur kota Kediri, ya, Pak Nukti Futukul Arifin. Beliau sebagai salah satu penyuluh agama honorer dan sekaligus sebagai praktisi media sosial. Hari ini kita akan berbincang dengan beliaunya untuk siapa tahu kita ada suatu hal yang bisa kita terapkan untuk menunjang kinerja kita sebagai penyuluh agama Islam. Kepada Pak Nukti Futukul Arifin, nama kerennya, nama udaranya, nama apa ya,
Ya nama nama kerennya lah Mbah Bejo. Kalau kita cari nanti setelah dicari di blog Mbah Bejo itu muncul banyak hal gitu kira-kira ya. Dan gimana kok kepada Mbah Bejo Utaiwa atau Pak Nurdi Futuh Harifin dipersilahkan, monggo. Ya, terima kasih untuk moderator Pak Arif yang sudah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zamroni, Kasih Bimas Islam Kota Kediri. Yang saya hormati semua teman-teman penyuluh agama Kota Kediri. Perkenankan di pagi hari ini saya di sini bukan pemateri. Jadi istilahnya yang menjadi pemateri utama itu justru semua teman-teman yang hadir pada pertemuan ini. Di sini saya berfungsi hanya sebagai pemantik materi saja yang menyampaikan data-data mengenai potensi media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana untuk alternatif dakwah bagi penyuluh agama di masa pandemi COVID ini. Maka dari itu perkenankan pagi ini saya menyampaikan data-data yang bisa mendukung sebagai gambaran sejauh apa atau sebesar apa pengguna media sosial di Indonesia ataupun secara global yang nanti akan saya sampaikan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Kepala KUA Kecamatan Pesantren Bapak Abdul Somad yang telah memberikan koneksi WiFi sehingga acara hari ini bisa berlangsung. Semoga bisa lancar sampai nanti selesai. Baik, saya lanjutkan untuk materinya bisa dilihat di layar kawan-kawan semuanya. Sudah saya share screen. Mungkin kalau belum muncul bisa digeser-geser sampai ada di situ slide materi yang saya share dari sini. Tema kita hari ini adalah potensi sosial media sebagai alternatif sarana dakwah di era pandemi COVID-19. Ngobrol bareng penyuluh agama Islam Kota Kediri via Zoom meeting. Baik, kawan-kawan semuanya, untuk tahun 2020 memang perkembangan teknologi internet global sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi perangkat keras hardware, dari segi perangkat lunak software, jaringan atau network, dan juga user atau pemakai internet itu sendiri sudah mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini bisa kita lihat dari data laporan Global Headlines 2020 yang dikeluarkan oleh WA Sosial Media. Bisa dilihat di layar bahwa data populasi mobile phone atau pengguna internet dan sosial media di dunia ini adalah data secara global. Populasi masyarakat dunia sebesar 7,75 triliun. Dengan penetrasi pengguna mobile phone user sebanyak 5,19 triliun atau sebesar 67%. Dan pengguna internet dunia adalah sebesar 59%, dan yang aktif di sosial media ini mencapai 49% atau hampir setengah dari penduduk dunia sudah menggunakan dan aktif di sosial media. Kemudian jika kita berbicara mengenai pertumbuhan dunia digital secara global saat ini,
ada peningkatan yang cukup unik dari total populasi, ada peningkatan sebesar 1,1% atau sebesar kurang lebih 82 miliar peningkatan dibandingkan Januari 2019. Dan yang unik lagi, antara jumlah populasi dan jumlah mobile phone yang beredar di pasaran itu lebih besar jumlah mobile phone, yakni peningkatannya sebesar 124 miliar. Dengan pengguna internet peningkatannya mencapai 298 miliar dan aktif sosial media user sebanyak 321 miliar. Terjadi itu adalah peningkatan perbandingan antara Januari 2019 dan Januari 2020. Nah, selanjutnya adalah data penggunaan platform sosial media. Untuk kita bicara mengenai global dulu ya, nanti setelah data global disajikan, nanti baru kita masuk ke data di Indonesia. Untuk penggunaan platform sosial media secara global bisa dilihat di grafik ini, yang paling tinggi grafiknya adalah Facebook. Secara global, Facebook merajai untuk sosial media. Selanjutnya ada YouTube, kemudian ada WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, dan sebagainya. Justru Twitter termasuk penggunanya sangat sedikit, yaitu ada di grafik yang terendah. Kemudian jika dilihat dari Global Mobile Ranking atau aplikasi mobile yang banyak digunakan, yang pertama ada WhatsApp Messenger, WhatsApp ya. WhatsApp memang masuk di kategori sosial media, namun kategori chat. Kemudian ada Facebook Messenger, WeChat, dan Instagram. Bagi kawan-kawan yang suka TikTokan juga, ternyata TikTok mempunyai fans sendiri ya, masuk di 6 besar peringkat global dunia. Baik, sekarang saya akan menyajikan data digital 2020 untuk wilayah Indonesia yang telah dikumpulkan oleh WA Sosial dan juga Hotsuite. Indonesia pada 2020 cukup signifikan mewarnai persaingan dunia digital secara global. Dalam beberapa kategori survei data internasional, Indonesia masuk dalam peringkat atas. Hal ini bisa dilihat dari grafik yang akan tersaji berikut ini. Untuk perkembangan internet di tahun 2020, memang Indonesia cukup tertinggal ya, ada di peringkat 39 dunia dengan tingkat perkembangan internet hanya 64%. Namun jangan khawatir karena ternyata kita juga unggul di segi yang lain, bisa dilihat di data ini, yakni pada durasi waktu harian berinternet, Indonesia menempati peringkat yang cukup tinggi ya, peringkat 8 dunia dengan durasi berinternet rata-rata 7 jam 59 menit. Hampir 8 jam kita untuk rata-rata orang Indonesia menggunakan internetnya. Ini dengan all device ya, baik dengan mobile phone, dengan laptop, dengan PC, dan lain sebagainya. Kemudian, yang cukup mengejutkan adalah durasi waktu harian bersosial media. Ternyata Indonesia masuk di peringkat 5 besar dunia dengan durasi bersosial media mencapai 3 jam 26 menit. Dan yang tertinggi adalah di Filipina. Ternyata prestasi yang luar biasa bagi kita dalam menghabiskan waktu di dalam sosial media. Dan untuk pertumbuhan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, yakni menempati peringkat ketiga dunia dengan presentasi 17% peningkatan pada 1 tahunnya. Nomor 1 India, nomor 2 Cina, nomor 3 Indonesia. Jadi perkembangan internet di Indonesia cukup tinggi dan cukup besar peminatnya, sehingga
bisa menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita bisa mengembangkan dakwah kita, mengembangkan kemampuan kita untuk bisa mewarnai dunia internet sehingga bisa menjadi pembanding yang benar bagi kawan-kawan yang mencari informasi di internet. Selanjutnya untuk penggunaan internet di Indonesia, bisa dilihat bahwa dari populasi 272,1 miliar, di Indonesia jumlah handphone dan jumlah penduduknya itu lebih besar jumlah handphonenya. Populasi penduduk hanya 272,1 miliar, sedangkan jumlah populasi handphone itu adalah 338,2 miliar, yakni 124% lebih besar dari populasinya. Dengan pengguna internet yang tercatat di data, ini mencapai 175,4 miliar, cukup besar. Dan dari seluruh pengguna internet sebesar 175,4, itu yang aktif di sosial media mencapai 160 miliar atau hampir 59%. Ini adalah sebuah wilayah yang cukup besar potensinya yang nanti bisa menjadi garapan dari kita bersama. Kemudian untuk data pertumbuhan dunia internet di Indonesia, ini juga perbandingan dari tahun lalu, tahun 2019 dan tahun 2020, untuk populasi hanya meningkat 2,9 miliar, populasi manusia maksudnya, penduduk, sedangkan populasi handphone tahun 2019 hingga tahun 2020 itu justru meningkat 15 miliar. Bisa dilihat di screen, dengan pengguna internet aktif peningkatannya sebanyak 17% atau 25 miliar, dan pengguna aktif media sosial pertumbuhannya sebanyak 8,1% atau setara dengan 12 miliar pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, alat apakah yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia? Ternyata 94% menunjukkan adalah smartphone. Karena sekarang memang zamannya smartphone ya, bisa dilihat bahwa konter HP sekarang jarang sekali yang sepi. Dan dari tingkat populasi pemilik handphone tadi bisa dilihat bahwa populasi handphone justru lebih besar dari populasi penduduk Indonesia. Itu membuktikan bahwa satu orang penduduk bisa mempunyai beberapa perangkat digital yang bisa digunakan. Baik, kemudian untuk penggunaan akses online via mobile device untuk Indonesia, yakni cukup mengejutkan selama 4 jam 46 menit. Ini adalah rata-rata penggunaan akses internet masyarakat kita ya. Nah, selama ini, sedangkan untuk waktu yang dihabiskan untuk bersosial media menurut data dari WA Sosial, untuk Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 26 menit. Sedangkan untuk durasi berinternet total, ya entah itu untuk browsing, untuk yang lain-lain, streaming dan sebagainya, mencapai 7 jam 59 menit atau hampir 8 jam dan menempati rekor dunia juga. Selanjutnya, social media use atau penggunaan sosial media di Indonesia bisa tersaji dari data berikut ini. Untuk perilaku masyarakat dalam bersosial media, rata-rata memang 95% aktif dalam bersosial media. Dengan durasi waktu seperti yang tadi saya sampaikan 3 jam 26 menit. Dan yang mengejutkan adalah average number of social media account per internet user atau rata-rata akun yang dimiliki oleh satu user
ini ada yang mencapai 10 akun, 10,1. Jadi satu orang bisa memiliki 10 akun media sosial. Ini nanti bisa menjadi pembahasan kita selesai pemantik materi. Kemudian untuk data terbaru April 2020, objek yang paling banyak dicari di media sosial adalah significant news coverage atau berita dan informasi yang paling banyak dicari sebanyak 35%, kemudian untuk streaming video, movie atau film dan sebagainya turun menjadi 29%. Jadi yang paling banyak dicari saat ini adalah informasi. Nah, ini merupakan peluang bagi kita. Bila memang terjun di dunia digital, kita bisa menyajikan informasi-informasi yang benar terkait dengan keadaan. Karena tentunya sudah kita maklumi bersama banyak sekali hoax yang beredar, banyak sekali hate speech atau ujaran kebencian yang saat ini banyak dilontarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya itu bisa menjadi pemikiran kita berikutnya. Selanjutnya adalah usia. Bila kita menggunakan media sosial, tentunya kita bisa melakukan pemetaan usia berapa saja yang menggunakan media sosial. Ternyata paling tinggi adalah usia 16 hingga 24 tahun, yakni mencapai 58%. Sementara usia 25 hingga 34 tahun, pengguna media sosial persentasenya adalah 50%, dan usia 35 tahun hingga 44 tahun sebesar 42%. Saya kurang tahu ini dari kawan-kawan yang bergabung termasuk dalam rentang usia berapa dan persentase yang berapa. Nanti bisa dilihat di grafik yang ada di layar kawan-kawan semua. Baik, berikutnya khusus untuk Indonesia. Ini adalah data untuk Indonesia. Jika data global peringkat tertinggi adalah WhatsApp, di Indonesia sosial media peringkat tertingginya dipegang oleh YouTube. Baru kemudian pengguna terbanyaknya adalah WhatsApp. Pengguna ketiga adalah Facebook, disusul Instagram dan juga Twitter. Namun khusus untuk WhatsApp dan Facebook, walaupun masuk dalam kategori sosial media, namun sistem penggunaannya banyak berbeda antara WhatsApp dan juga Facebook ya, terutama dengan koneksi open public yang dimiliki berbeda antara WhatsApp dan juga Facebook. Tapi kalau YouTube, Facebook, Instagram, Twitter itu adalah satu jenis ya, bisa dikelompokkan satu jenis dalam hal open public status yang dimilikinya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke audiens Facebook di Indonesia. Seberapa besar pengguna Facebook di Indonesia? Ternyata menurut data WIA Sosial, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 130 miliar pengguna. Dengan persentase wanita 44,4% dan pria 55,6%. Jadi kalau Facebookan ternyata lebih banyak disukai oleh para laki-laki ya kalau Facebookan menurut data ini. Baik, untuk berikutnya adalah berapa peringkat Indonesia di Facebook hingga April 2020. Ternyata tingkat jangkauan Facebook di Indonesia adalah peringkat ketiga dunia, yakni mencapai 130 juta reach atau jangkauan, dan ini tetap tidak berubah sejak Januari 2020 yang lalu, peringkat 3 dunia. Cukup luar biasa dan cukup menjanjikan untuk media sosial di Indonesia sebagai alternatif lahan garapan kita. Kemudian kita beralih ke Instagram. Jika kawan-kawan suka Instagram, ternyata Instagram cukup besar juga dengan pengguna mencapai 63 miliar dan
persentase penggunanya wanita 50,8% dan pria 49,2%. Jadi kebalikannya. Kalau Instagram ternyata lebih banyak disukai oleh kawan-kawan yang wanita dibandingkan dengan pria. Mungkin hubungannya dengan masalah hobi selfie ya. Ya, bisa juga. Nah, selanjutnya ada di Twitter. Meskipun Twitter tergolong mempunyai pengguna yang cukup rendah, namun ternyata dari hasil survei WA Sosial, penggunanya di Indonesia sebesar 10,65 miliar dan paling banyak digunakan oleh wanita sebanyak 68,3% dan pria yang menggunakan Twitter hanya sebesar 31,7%. Saya kurang paham mengapa ternyata pengguna wanita begitu lebih tinggi jika di Twitter ya. Mungkin nanti bisa menjadi pembahasan di berikutnya. Nah, selanjutnya adalah mobile aplikasi by kategori. Ketika kita mempunyai sebuah perangkat smartphone, maka menurut survei yang pasti diinstal itu yang pertama adalah chat, aplikasi chat, entah itu WhatsApp, entah itu Line, entah itu yang lain, Messenger. Kemudian yang kedua adalah pasti social networking application atau sosial media. Dan persentase antara menginstal aplikasi chatting dan aplikasi sosial media itu sama, peringkatnya sebesar 96% dari populasi smartphone yang ada pasti terinstall dua aplikasi tersebut. Cukup besar potensinya. Kemudian untuk aplikasi yang paling banyak di-download pada 2020 data Januari, untuk Indonesia yang pertama adalah Facebook, yang kedua Facebook Messenger, yang ketiga adalah WhatsApp, sehingga sosial media tetap menjadi hal yang ternyata paling banyak diminati oleh pengguna. Kemudian selanjutnya adalah sosial media memang tidak bisa kita pisahkan dari hoax, dari ujaran kebencian, dan hal tersebut bisa kita lihat dari data yang ada. Pada tahun 2017 saja, Kominfo menyatakan ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Cukup luar biasa, angka yang cukup besar sebenarnya. Itu tahun 2017 datanya. Bayangkan bila sekarang adalah tahun 2020. Kemudian untuk hoax mengenai pandemi yang tengah beredar, dari Kominfo menyatakan ada 554 hoax, bahkan mungkin sekarang sudah lebih ya jumlahnya. Dan kemudian berita dari Viva News mengatakan bahwa 218 akun medsos diblokir. Karena apa? Karena ternyata terbukti menyebarkan hoax dan juga ujaran kebencian. Hal ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Ternyata sosial media itu banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal yang negatif. Entah itu hanya berupa hoax atau justru ujaran kebencian. Dan secara tidak langsung, semakin banyak hoax yang beredar, semakin banyak ujaran kebencian yang beredar, tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana pola pikir masyarakat dan juga pasti juga banyak pengaruhnya terhadap perilaku bersosial secara nyata bagi masyarakat kita. Untuk selanjutnya bisa kita lihat bahwa perbandingan konten ujaran kebencian yang ditindaklanjuti mulai tahun 2017 hingga tahun 2020. Tahun 2020 konten-konten ujaran kebencian meningkat cukup besar. Bisa dilihat dari grafik yang saya ambil dari kata data.com. Ya, hampir mencapai rating 10 juta konten untuk tahun 2020. Peningkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, jenis hoax yang sering kita terima
Yang pertama paling banyak mengenai temanya adalah sosial politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan peringkat kedua, hoax yang sering dilontarkan adalah berkaitan mengenai SARA, yakni sebanyak 88,6%. Cukup tinggi sebenarnya hoax-hoax yang berkaitan dengan isu-isu SARA. Tentunya hal ini nanti juga akan bisa kita diskusikan setelah berikut ini, bagaimana alternatif kita, apakah langkah-langkah kita mungkin yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pembanding bagi media sosial. Maksudnya pembanding adalah kita bisa menjadi pembanding yang benar dari kabar-kabar negatif yang beredar. Nah, data berikutnya saya ambil dari Mastel. Mastel ini adalah sebuah lembaga survei masyarakat telekomunikasi Indonesia. Ragam bentuk hoak yang sering beredar di sosial media. Tahun 2017 dalam bentuk tulisan mencapai 57,90%, dalam bentuk gambar 37,50%, dan video kecil. Namun, bentuk hoax yang beredar pada tahun 2019 kemarin mengalami perubahan varian yang luar biasa cukup banyak. Yang ini paling banyak adalah dalam bentuk tulisan sebanyak 70,7%. Kemudian ada hoax yang berupa foto editan. Ada hoax berupa foto, kemudian diberi caption palsu. Nah, itu peringkatnya cukup tinggi, yakni 66,3%. Kemudian ada video editan atau dubbing palsu, video yang dipotong-potong, kemudian diunggah ke YouTube, diunggah ke media sosial, sehingga potongan video itu justru menimbulkan miskomunikasi, menimbulkan kesalahan dalam mengartikan, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah pula. Ini mencapai 45,7%. Dan banyak sekali. Kemudian hoax yang cukup tinggi adalah berita atau foto video lama yang diposting kembali tapi dengan narasi baru. Nah, itu cukup tinggi. Sehingga sosial media selain ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, ternyata juga menyisakan PR atau berupa hal-hal negatif yang bisa menjadi lahan garapan bagi kita semuanya. Dan saluran penyebaran berita hoax, tetap sosial media menjadi saluran penyebaran yang tertinggi. Kemudian yang kedua ada pada aplikasi chatting. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan adalah website. Jadi tiga itu, sosial media, aplikasi chatting, dan juga website menjadi sarana untuk penyebaran hoax, penyebaran konten-konten negatif, penyebaran ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa kita lihat survei dari masyarakat telekomunikasi Indonesia mengenai tanggung jawab penanggulangan penyebaran hoax. Siapakah ternyata yang bertanggung jawab untuk penyebaran hoax? Dan penanggulangannya adalah, yang pertama, bisa dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana pola pikir kita supaya bisa terhindar dari hoax? Sebanyak 81,90% masyarakat responden menyatakan bahwa penanggulangan hoax tetap harus diawali dan dimulai dari pola pikir kita diri sendiri. Kemudian yang kedua, responden menjawab sebanyak 59,10% adalah tanggung jawab pemerintah. Kemudian ada yang menyatakan tanggung jawab komunitas, ada tanggung jawab dari aparat penegak hukum untuk penanggulangan hoax sebesar 60,80% penjawab atau responden. Ada juga yang menyatakan bahwa untuk penanggulangan hoax dan penyebarannya bisa melibatkan dengan pemuka masyarakat. Ada 37,40 responden, dan ada juga yang menyatakan bahwa harus ada yang menjadi pembanding yang benar di platform sosial media supaya akses informasi bisa dibandingkan antara yang hoax dan antara yang benar. Menggunakan platform sosial media sebanyak 53,50%. Demikian kawan-kawan semuanya untuk potensi sosial media yang bisa kita gunakan sebagai sarana alternatif dakwah di era pandemi ini.
sudah saya sampaikan data-datanya, bagaimana potensinya, bagaimana perkembangannya, jumlah populasinya, dan banyak yang bisa menjadi latar belakang pemikiran kita mengenai ya apa sih gambaran dari sosial media itu, seberapa besar potensinya sudah saya sampaikan. Akhirnya terima kasih, monggo saya kembalikan ke moderator, kawan-kawan bisa diskusi mengenai hal ini. Silahkan jika ada ide atau lain sebagainya bisa kita bicarakan sehingga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita di hari ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bejo yang telah menyampaikan pemaparannya. Luar biasa. Data semuanya komplit dari Indonesia sampai ke seluruh dunia. Mbak Bejo, ini kira-kira durasi waktu masih ada berapa menit lagi? Coba dicek Mbak Bejo. Masih ada berapa menit? Untuk durasi saya belum ada peringatan, berarti masih kita bisa lanjutkan. Masih saja ya, belum ditegur sama Zoom ya? Ya, kalau memang durasi awalnya hanya 40 menit, tapi ternyata ini mungkin moga-moga dapat bonus sehingga belum ada teguran. Iya. Kita semoga aja nanti bisa 2 jam, 3 jam gitu ya. Amin, moga bisa dilanjutkan. Oke. Teman-teman yang berbahagia, tadi pemaparan dari beliaunya. Sebelum kita lanjut ke diskusi, ini saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk kegiatan ini, insya Allah kita laksanakan secara rutin. Untuk minggu depan, hari Kamis depan, jam 9 sampai jam 10, untuk kajiannya adalah kajian fikih kurban yang akan menyampaikan KJ Zainal Arifin, Ketua Pojal kita. Kemudian yang kedua, teman-teman yang hari ini mengalami kesulitan, kita siapkan recording, itu ya Pak Bejo ya. Rekaman nanti bisa diakses bagi teman-teman yang lainnya. Ya, ini pertemuannya direkod. Iya, direkod ya. Ya. Baik, kita lanjut ke diskusi. Silakan mungkin dari teman-teman yang mau mengajukan gagasan ide bagaimana sosial media ini bisa kita terapkan dalam menunjang kinerja kita sebagai penyuluh agama Islam yang terkait dengan di tengah-tengah kondisi pandemi corona, khususnya semacam ini. Mungkin ada yang sudah mau masuk, mau dicek. Monggo, kawan-kawan bisa di-unmute untuk mikrofonnya bila ingin menyampaikan. Mikrofonnya? Iya, silakan. Dari KUA Santren, Mbak Bejo Dewa ini kayaknya. Banyak, ada Pak Adi. Oh banyak ya. Iya, teman-teman KUA Santren. Saudara dari KUA Mojoroto dulu. Monggo, KUA Mojoroto. Silakan teman. Sudah ada yang masuk? Ya, terima kasih atas waktunya. Kita berikan aplaus pada semuanya dan semoga ini semua menjadi amal ibadah kita di hari ini. Yang kita harapkan kita bisa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai penyuluh agama Islam yang paif ataupun honorer, sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita syukuri dalam kesempatan ini kita telah mendapatkan curahan ilmu yang diantaranya sebagai pemantik adalah Bapak Nuhdi Futuhal Arifin. Ya, semoga kita mendapatkan kemenangan-kemenangan sebagaimana nama yang tertera Futuhal, ya. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini yang terkait dengan tugas penyuluh jelas bahwa kita mendapatkan poin, dan apabila kita menjalankan ini kita bisa mendapatkan angka kredit yang menjalankan tugas
melalui media, entah itu televisi ataupun juga hal seperti ini, itu bisa dilihat nilainya walaupun tidak sebesar seperti membuat buku ataupun materi-materi yang disusun dalam buku. Tentunya ini menjadi motivasi baru bagi kita dalam menjalankan tugas. Itu saja yang perlu kami tambahkan sebagai upaya memunculkan semangat dalam menjalankan aktivitas, di dalam menjalankan tugas, tidak memandang tempat di mana ataupun terbatas oleh dinding, ternyata kita bisa mengaplikasikan dan menjalankan ibadah dimanapun kita berada. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir yang sudah memberikan satu harapan dan doa kepada kita semua, khususnya kepada Mbah Bejo, biar selalu bejo terus. Berikutnya yang terkait dengan pertanyaan, gagasan, ide dan sebagainya, monggo. Kalau kita lihat kan di sini tadi uraian dari Mbah Bejo terkait dengan masalah ini banyak sekali, bahwa WA, kemudian Twitter, Facebook, Instagram, ini adalah kayaknya salah satu media untuk yang hari ini digemari oleh banyak orang. Bagaimana sekarang implementasi kita untuk bisa kita terapkan dalam masuk ke sebagai penyuluh agama Islam. Kira-kira ini sebagai pemantik Mbak Bejo, silahkan. Gimana kira-kira? Seperti data yang disampaikan tadi, kalau jenis sosial media yang digemari di Indonesia, yang pertama adalah Facebook, YouTube ya, adalah YouTube. Hal ini YouTube merupakan aplikasi sosial media berbasis video. Mungkin dalam hal ini bisa dari kawan-kawan berkreasi. Biasanya ini Pak Amiruddin ini yang sudah aktif sebagai YouTuber ya. Sudah aktif sebagai YouTuber. Betul sekali nih, Pak Amir sudah punya channelnya. Iya. Mungkin Pak Amir bisa berbagi mengenai bagaimana untuk berkreasi di YouTube yang sudah banyak mengelola channel ini. Monggo. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita bagaimana memandang sesuatu ataupun alat dan kita mampu menggunakan sekecil apapun peluang itu, bagaimana yang disampaikan oleh Mbah Bejo, semoga kita semuanya juga ketularan seperti namanya, selalu bejo, dan kita mengambil positif dari segala sesuatu. Bagaimana YouTube itu saya menggunakan itu menurut kemampuan saya di dalam mengedit ataupun menyampaikan materi, mungkin belum bisa mengena dengan tujuan-tujuan yang semestinya, tetapi yang penting kita mau belajar dan mau melakukan. Tanpa belajar dan tanpa melakukan tidak akan bisa memiliki kemampuan sesuatu apapun. Dan menggunakan media ini, saya dari hal yang terkecil mungkin saat ini saya memandang orang itu banyak mencari hiburan, diantaranya adalah dengan burung ataupun apa, itu saya mengambil peluang itu, saya merekam video burung ataupun apa, tetapi di situ saya sisipkan dengan yang tidak boleh lupa bahwa kita harus menyampaikan suatu isi, kita sisipkan dengan suara burung yang dibuka, tapi kita menyisipkan sedikit apa yang menjadi tujuan kita paling tidak bisa mengingatkan kepada orang lain, walaupun tidak secara langsung. Itu saja mungkin apa yang bisa kami tambahkan saat ini.
Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa tadi Mbak Bejo menyampaikan yang terbesar menggunakan internet ataupun YouTube ataupun apa adalah kita tidak terasa itu melakukan hujatan ataupun menyebarkan hoak. Nah, tentunya kita harus menggarisbawahi, kita harus berhati-hati di dalam berbicara ataupun menyampaikan pesan, jangan sampai kita terjebak menyebarkan fitnah, karena sebagaimana kita ketahui fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nah, jadi potensi membunuh itulah yang menjadikan kita harus hati-hati. Jangan sampai membunuh semangat, membunuh kehidupan secara psikis ataupun secara jasadiah. Itu terima kasih, itu saja yang bisa kami tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bejo, mungkin teman-teman biar tahu juga bahwa Mbak Bejo ini yang pertama adalah praktisi sosial media. Yang kedua, Mbak Bejo hampir 20 tahun berkecimpung di dunia broadcasting, yaitu di radio RWS. Yang ketiga, beliau sebagai penyuluh agama Islam. Sama dengan Pak Amir juga. Pak Amir ini adalah YouTuber, sudah banyak hasil kreasinya Pak Amir. Nanti tinggal Anda like dan komen gitu aja ya. Terus yang kedua, Pak Amir juga sama-sama sebagai seorang penyiar di Radio Dahlia. Jadi beliau adalah ada tambahan yaitu Amir Dahlia gitu. Sama-sama kayak Mbak Bejo. Iya. Cuman sama untungnya juga sudah sama Bejo ya. Oke. Iya. Baik. Kita lanjut lagi. Silakan teman-teman, tadi dikasih resep sama Pak Amir bahwa kita berdakwah menggunakan media itu, kalau saya simpulkan, dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana, dari yang paling dekat dengan kita. Yang terakhir dimulai dari sekarang. Itu saya lihat prinsip dari Pak Amir yang luar biasa. Ya, sekarang yang terakhir untuk sesi kali ini, saya lihat dari awal sampai selesai yang paling khusyuk adalah Ketua Pokjalu kita. Silakan Pak Ketua menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya. Nanti karena sekali lagi teman-teman, insya Allah dari kajian kita, diskusi kita, ngopi hari ini akan kita implementasikan dalam bentuk workshop dan waktu dekat. Kita nunggu Pak Ketua untuk menyampaikan kapan kira-kira pelaksanaan dari kegiatan itu. Jadi teman-teman, 40 penyuluh nanti insya Allah akan dikumpulkan sama Ketua untuk mempraktekkan follow up dari kegiatan kita kali ini dalam bentuk workshop. Oke, kita tunggu. Silakan Pak Ketua Pokjalu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih teman-teman, terutama pemantik materi Mbak Bejo, Pak Nuki Butuhal Arifin. Pada kesempatan yang ini kami sampaikan bahwa satu apresiasi yang luar biasa dari teman-teman untuk mengupayakan media ini sebagai sarana belajar kita. Yang perlu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Kasih tadi, bahwa insya Allah di dalam waktu dekat kita juga punya upaya terkait manfaatan media. Mudah-mudahan di bulan depan ini, bulan Juli ini kita bisa mengambil di itu sebagai sarana pengembangan yang hari ini kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kiranya terus belajar terus agar kita tidak ketinggalan akan kebutuhan kita yang dasar ini, sehingga mudah-mudahan dari apa yang sudah dialokasikan DIPA untuk kita penyuluh
baik fungsional maupun non fungsional ini akan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama sebagaimana pemantik materi tadi bahwa kita harus terus belajar dan mencermati perkembangan yang sudah ada ini sehingga kita tidak ketinggalan dari perkembangan dunia yang terus mengalir ini. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan doa kita apa yang akan kita serap nanti bisa kita koordinasikan dengan Dimas sehingga bermanfaat. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan informasi tentang follow up atau tindak lanjut dari kegiatan kita kali ini. Salah kita tunggu bulan Juli. Nanti kita akan bareng-bareng membuat implementasi, yaitu membuat media sosial sebagai sarana dakwah bagi pejuang agama Islam. Ya, Pak Nuti, Mbak Bejo, kayaknya ini sudah cukup ya. Nanti tidak. Iya. Buat teman-teman, kayaknya kita melihat sekali lagi kita sepakati bahwa hari ini kita melihat data-data yang cukup luar biasa yang disampaikan pemateri tadi. Kita coba nanti kita mensikapinya ketika di pertemuan berikutnya. Oke, kita aja ya. Kita berikan aplaus Terus, untuk kita semua. ya, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Terus untuk Mbak Bejo. Ya. Khususnya Mbak Bejo. Ya. Oke, terima kasih Mbak Bejo bagi kita semuanya. Insya Allah kita sambung Kamis depan. Oke. Kita sepakati ya, setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 kita berdiskusi kajian untuk pengembangan diri kita. Untuk minggu depan yaitu kajian tentang fikih korban yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Zainal Arifin. Untuk minggu berikutnya lagi nanti gantian kaji Pak Haji Duha. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Bejo, terima kasih teman-teman KUA Mojokerto, KUA Pesantren, KUA Kota dan semuanya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meeting dan saya akhiri. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Akan segera saya tutup. Sama-sama. Sampai jumpa untuk minggu depan. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.